Halo pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Pak Hasnul Suhaimi, Presiden Direktur PT Excel Komindo Pratama Tbk. Pak Hasnul, kita lanjutin lagi Pak. Tadi di segmen awal itu sangat menarik. Nah, saya ingin mengutip sebuah kalimat ini dari bukunya John C. Maxwell Pak, tentang 21 Hukum Kepemimpinan Sejati. Dia bilang bahwa ketika sebuah tim itu takkan memenangkan kejuaraan jika para pemainnya punya agenda yang berbeda-beda. Ya, setuju. Nah, bagaimana Bapak menyatukan ini dalam tim? Bapak memiliki begitu besar, perusahaan ini perusahaan besar gitu artinya. Ya, sangat setuju dengan kutipan Mbak Nadia tadi. Karena yang kita lakukan juga adalah begitu kita mau mulai ini, saya udah bilang ke semua tim, siapkan apa yang kita lakukan secara detail. Persiapan intinya ya? Persiapan intinya. Setelah kita siapkan, terus siapkan komunikasi secara detail juga, kemana arah kita. Nah, arah itu sangat penting, karena apa? Kalau kita bicara 4P, maka orang produknya harus siap mengarah ke titik yang sama tadi. Orang promonya mengarah ke sana. Orang place-nya, distribusi harus sudah siap. Kalau kita mau jualan ke seluruh Indonesia, jaringan kita yang tadinya jaringan distribusi hanya 30.000, saya bilang setidaknya 100.000. Teman-teman bisa capai 400.000. Jadi distribusi diperbesar juga. Yang terakhir adalah masalah price-nya. Price-nya juga seperti bilang tadi, kalau kita mau diskon 10% nggak ada arti, 90% baru berarti. Makanya kita dari Rp10 turun menjadi Rp1, 90% diskon kan? Oke. Ya, itu yang jadi. Sehingga apa? Semua tim kita mengarah ke satu tujuan yang sudah kita tetapkan tadi. Nah, itu yang menurut saya visi. Kita arahnya adalah ke sini, visi. Nah, visi itu kita bagikan ke semua karyawan. Dan semua karyawan diminta untuk memahami visi itu dan menerjemahkannya ke masing-masing segmennya masing-masing, ke fungsinya masing-masing. Divisinya masing-masing. Nah, itu diarahkan ke satu titik yang sama. Nah, itu baru jalan. Kalau nggak, susah memang. Ini ketika kebijakan-kebijakan diambil oleh sebuah perusahaan, itu kemudian kan secara kultur, nilai, kemudian belief juga harus sama juga. Nah, bagaimana Pak Hasnul ini istilahnya itu menanamkan budaya dan juga visi itu sehingga menginternalize gitu di karyawan semua? Itu butuh, apa yang dilakukan maksud saya? Iya, pertama ya butuh kejelasan tadi itu. Kemana arah kita tuh harus di-share semua orang. Di-share ya? Di-share semua orang. Dan terus kedua, kita sendiri juga tahu untuk mencapai tujuan itu apa nilai-nilai, apa cara-cara bekerja yang harus dilakukan di intern tadi. Nah, di sini jangan lupa bahwa kita mungkin bisa menemukan visi, tapi juga perlu ada referensi, ada juga benchmarking. Nah, kita juga ambil waktu itu ada konsultan yang saya bilang bahwa ini loh, secara direksi kita udah sepakati mau ke sini, tapi cara mencapainya bagaimana? Terus kita bicara dengan itu, dan akhirnya tim konsultan tadi kita temukan dengan tim internnya Excel, terus kita bikin sesuatu semacam workshop, baru kita temukan elemen apa untuk mencapai visi tadi harus dilakukan secara fungsi. Nah, itu fungsi adalah kerja sehari-hari. Elemen apa, itu sangat penting lagi, secara hati, secara emosional kita, yang harus kita bawa juga, itu namanya culture. Nah, untuk Excel, untuk mencapai bahwa kita mencapai suatu produk value for money yang kita namakan itu, artinya produknya, kualitasnya cukup bagus, dengan harga murah tadi, itu harus dicapai dengan fungsinya adalah minute factory kita bilang. Jadi kita bicarakan semua produk, semua perusahaan itu siap untuk menciptakan menit sebanyak mungkin. Nah, jiwanya lah It's Excel, Integrity, Teamwork, Service Excellence, ITS Excel, Integrity, Teamwork, Service Excellence. Jiwa itulah yang kita padukan dengan cara Minute Factory tadi mencapai tujuan yang tadi itu. Itu kita terjemahkan secara sangat detail. Menurut Bapak penilaian bahwa ini pemimpin inspiring sekali, inspiring leader itu dari faktor apanya Pak? Apakah dari sisi tadi yang Bapak sampaikan tadi, terjemahan harus detail, terus arahan harus demikian rupa sehingga orang-orang semua dapat Bapak menentukan prioritas, orang-orang atau people yang dalam perusahaan itu bisa maju bersama itu, yang menginspire, memberikan insight sehari-hari, apakah bisa begitu seorang CEO dalam hal ini? Pak Hasnul sendiri bagaimana pengalaman? Kalau saya melihatnya dari dua sisi. Pertama, apakah seorang CEO itu memposisikan dirinya sebagai leader atau sebagai manager? Ya, mungkin mirip sih. Jadi kalau saya bilangnya, kita sudah punya visi, kita sudah punya culture, kita sudah punya strategi cara mencapainya. Nah, sekarang apakah itu di-share sebagai, oh ini perintahnya CEO harus dilaksanakan? Atau sebaliknya, ini loh kita yang butuh, dan kita harus lakukan itu bersama-sama untuk menuju tadi. Jadi perasaan itu muncul dari people ya? Nah, perasaan itu muncul dari people. Kalau itu perintah dan dilaksanakan dengan berdasarkan perintah, itulah seorang manajer.
Tapi itu harus sesuatu yang kita share bersama. Ini loh tujuan kita, setuju apa tidak? Nah, terus gimana cara mencapai? Jadi mereka dilibatkan dari awal, dan terus secara ininya nanti di-share secara mantap oleh tim, dan itu datang dari keinginan sendiri. Itulah yang namanya leader. Nah, menurut saya yang inspiring itu seharusnya seorang leader. Yang inspiring harusnya seorang leader. Jadi ya tujuan dicapai itulah keinginan semua karyawan, keinginan semua tim, tidak hanya keinginan semua seorang pimpinan. Gitu. Iya. Toh leader juga harus memiliki kemampuan seorang manajer ya Pak ya? Ya, lebih dari seorang manajer pasti. Lebih beyond manajer ya. Beyond baik. Manager. Kita break dulu sebentar Pak. Nanti kita akan lanjutkan lagi, termasuk juga kita ingin Pak Hasrul share tentang bagaimana pandangan Bapak tentang paradigma human resource atau human capital. Kemudian juga mungkin Bapak bisa menggambarkan kepada kita ini tentang pandangan Bapak soal tantangan apa lagi selain human capital yang dalam industri Bapak ke depan dalam kepemimpinan Bapak di perusahaan ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami mengundang Anda untuk memberikan komentar, pendapat, ataupun juga pertanyaan di Inspiring CEO. Silakan kirimkan SMS Anda dengan format seperti yang Anda lihat di layar. Lalu kirimkan ke 0896 kali 788. Kita kembali sesaat lagi.